بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pelajaran yang mat ya. Sebagian saja maksudnya. Mat far'i namanya. Ada namanya mat asli atau mat tabi'i, ada juga yang namanya nanti mat far'i. Cuma di sini saya akan tuliskan dulu supaya lebih jelas ya. Jadi teman-teman, kita akan bahas sesuai dengan yang ada di kitab kita dulu ya. Misalkan cuma ada dua lah, ada mat wajib sama mat lazim saja. Nah, ada nanti mat-mat yang lain yang akan menyusul. Yang penting apa yang ada di kitab, dan insya Allah lebih mudah lah. Jadi kita tidak perlu merembet ya, maksudnya secara detail nggak perlu. Nanti itu di kitab yang hitam insyaallah taala. Jadi kita fokus dulu yang ada di kitab saja supaya tidak terlalu bercabang dengan teman-teman. Kan seperti itu. Bismillah. Oke, ada. Bismillah. Nah, teman-teman, sila lihat sini dulu ya. Ini disebut juga apa dengan mat asli ya. Memang asalnya ya seperti ini, makanya harus dihafal di luar kepala supaya nanti apa ketika masuk ke yang far'i, nah itu lebih mudah dia. Tinggal ini ditambah ini ditambah ini, satu kata atau beda kata seperti itu. Jadi pertama adalah dan sudah kita bahas sebenarnya, cuma tidak masalah kita murojaah lagi ya. Jadi fathah ketemu dengan alif, atau bahasa kita mungkin bisa saja alif sebelumnya fathah, kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian dhammah ketemu dengan waw atau waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, nanti baru di sini teman-teman kita bahas yang di sana ya, halaman berapa tadi itu? 56 ya. 56 tar sini. Nah, ini ketemu dengan hamzah, ingat satu kata ya, biar gampang. Satu kata. Kemudian berikutnya lagi nanti ada ketemu dengan tasydid. Nah, ya enggak? Pas enggak tasydid ini? Ketemu dengan tasydid. Kemudian biasanya teman-teman ada apa? Ada tanda inilah. Nah, ini paling penting nih, ya. Jadi huruf yang tiga ini teman-teman, alif, ya, waw atau mat tabi'i atau mat asli, ini kalau ketemu dengan ini dengan hamzah, ingat satu kata ya. Satu kata, waalaikumsalam. Dan biasanya ada tanda bendera, ini juga penting nih. Sebenarnya teman-teman kalaupun nggak ada tanda benderanya, karena nanti kalau kita belajar bahasa Arab itu apa? Kita apa? Nggak perlu pakai hukum apa? Tahsin membacanya, misalkan jaa Muhammadun, nggak boleh. Jaa Muhammadun nggak boleh. Kalau bahasa Arab biasa maksud saya. Ya. Jadi kalau bahasa Arab biasa nggak boleh teman-teman bilang jaa Muhammadun, nggak boleh. Ya biasa aja. Jaa Muhammadun kalau bahasa Arab biasa. Tapi kalau dalam Al-Qur'an maka pasti ada ininya, pasti ada tanda apa namanya? Benderanya lah kalau bahasa kita. Jadi ingat alif, ya, waw ketemu dengan hamzah satu kata, maka disebut apa? Dengan mat wajib muttasil. Ini sebagai gambaran dulu. Mat artinya panjang, wajib artinya ya wajib dibaca panjang, muttasil apa? Ittisal, bersambung. Dari kata ittasala yattasilu ittisal, artinya dia menyambung antara ini
salah satu dari ini bersambung dengan hamzah. Itu paling penting ya. 1, 2, 3, salah satunya bersambung dengan hamzah. Contoh yang ini dulu ya. Afwan, ini kayaknya ntar belakangan. Ini contoh dulu teman-teman. Misalkan ini. Nanti kalau misalnya teman-teman kalau belajar bahasa Arab ya nggak perlu ada ininya, nggak perlu ada apa namanya benderanya. Kalau belajar bahasa Arab biasa, misalkan Ja'a Pak Hakim misalkan. Jadi nggak boleh dibaca Ja'a Pak Hakim, nggak boleh ya. Karena bahasa Arab biasa. Kalau Al-Quran biasanya pasti ada ininya, benderanya. Makanya gampang sebenarnya. Artinya Pak, kita sudah diberikan tanda ya atau alamat seperti ini. Nah kalau di sini teman-teman ini kan Ja'a ya. Ini aslinya teman-teman, aslinya. Jadi walaupun di dalam Al-Quran misalkan nggak ada tanda bendera, tapi kalau ada mat ketemu hamzah wajib 4 sampai 5 harokat. Kalaupun tidak ada, tapi kan pasti ada ya. Kalau di Al-Quran pasti ada. Seperti itu. Jadi ingat ini kan mat, afwan. Ini kan fathah ya. Fathah ketemu dengan apa? Afwan, mat tabi'i ya fathah bertemu dengan alif ini nih. Kemudian apa? Setelahnya ada hamzah. Ingat satu kata, ingat lah. Satu kata. Ini kan artinya ja'a atau apa arti ja'a? Datang. Ini yang fathah. Jadi kalau ketemu ini walaupun nggak ada ininya tetap apa? Panjang. Kalau dalam Al-Qur'an maksud saya. Kalau dalam bahasa Arab biasa nggak ada ya kita nulis seperti ini misalkan ja'a Muhammadun ilal masjid, nggak boleh. Ja'a Muhammadun, nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, artinya ya agak lucu saja ya. Kalau bahasa Arab pakai ilmu tajwid lucu ya. Biasanya ja'a Muhammadun ilal masjidi, ilal fasli langsung. Nah, kemudian sekarang yang ya. Apa ya? Yang ya contohnya ada di sana ya. Si'ab ada juga ya. Tafi'a banyak ya. Misalkan si'at misalkan ya. Si'at. Satu dulu. Oke. Si'at. Kayaknya kelebihannya. Nah, teman-teman ini ja'a sudah selesai ya. Alif sebelumnya fathah ketemu dengan hamzah satu kata. Nah, ini biasanya sih seperti yang saya bilang tadi ada tandanya. Ada tanda benderanya. Kemudian juga si'at. Nah, si'at maka apa? Mat tabi'i yang ini kan mat tabi'i teman-teman ya. Ya sukun sebelumnya kasroh ketemu dengan hamzah satu kata, ingat. Satu kata. Dan biasanya adanya juga ada tandanya benderanya. Maka dibaca apa? 4 sampai 5 harokat ya. Mat wajib muttasil. Kemudian su'a sama juga. Nah, ingat beda teman-temannya kalau bahasa Arab biasa itu nggak boleh pakai ilmu tahsin, nggak boleh misalkan yang tadi ya ja'a Muhammadun agak lucu aja Pak ya kan. Dan juga nggak ada tanda ininya, benderanya kalau bahasa Arab biasa. Cuma kalau dalam Al-Quran itu pasti ada ininya, pasti ya. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Kemudian si'at. Kemudian su'a. Nah, su'a. Nah, ini kan apa? Dhammah bertemu dengan waw atau mat tabi'i setelahnya apa? Ada hamzah satu kata, teman-teman. Satu kata, maka dia dibaca 4 sampai dengan 5 harokat berada di sana ya. Ini bagian dari mat farai. Kemudian yang kedua tadi mat ini ya ketemu dengan tasdid ya, dengan tasdid. Contoh janun misalkan ya. Nih contoh aja nih. Misalkan janun misalkan. Nah, ini teman-teman. Ini kan sama juga pokoknya alif ya waw ketemu dengan tasdid. Nah, itu adalah apa? Mat lazim kalimi musaqqal. Kalimi musaqqal. Nah, contoh aja nih. Entar kita kasih lihat tasdid. Ini kan biasa apa? Ini kan mat ini. Fathah ketemu dengan alif.
Jannun. Ada di sana contohnya ya. Nah, di sini teman-teman nih. Nah, di sini nih. Ingat pokoknya fokus di yang tasdidnya ya, fokus yang tasdid. Kalau ini mah gampang nih. Mat tabi'i ketemu dengan hamzah satu kata, mat wajib muttasil, kemudian mat tabi'i ketemu dengan tasdid namanya apa? Mat lazim kalimi musaqqal. Mat artinya apa? Panjang. Lazim, lazim ya wajib dibaca juga lazim. Kemudian apa? Musaqqal, kilmi kata juga ya, kata artinya musaqqal. Apa arti musaqqal? Sakil. Itu artinya apa sakil, Pak? Berat. Kenapa? Karena saking beratnya wajib dibaca apa? 6 harokat. Ya, makanya mat lazim kalimi musaqqal. 3. Mat panjang, lazim artinya apa? Pasti dibaca panjangnya. Musaqqal berat. Kenapa? Karena ini mat tabi'i ketemu dengan tasdid. Teman-teman ingat-ingat aja ini. Dan ingat kita fokus kepada dua saja dulu ya. Dua saja daripada apa? Mat far'i nanti. Mat far'i itu nanti banyak yang soal. Ada juga nanti mat tabi'i ketemu dengan apa? Hamzah dua kata atau terpisah. Nanti namanya majais munfasil dan seterusnya nanti insyaallah taala. Salah mafhum teman-teman? Mas Aki ada yang mau di tafadhal? Enggak, ya. Kalau hal hamzah enggak, misalkan apa ya? Misalkan yang ini. Tapi agak susah Kak kalau jai misalkan ya. Misalkan ini ya. Ya tetap intinya adalah apa ini? Mat ketemu dengan hamzah. Adapun harokat setelahnya itu apa? Tidak berpengaruh. Ya. Intinya ini. Tuh 2 3 salah satunya ketemu dengan hamzah. Makanya hamzah dan enggak ada harus fathah ya kan? Harus kasrah harus dhammah. Ketemu hamzah saja. Satu kata tapi. Satu kata. Dan biasanya kalau di Musama enak sekarang teman-teman. Sudah ada apa? Tanda benderanya. Tapi kalau belajar bahasa Arab biasa tuh enggak ada Pak. Ya enggak ada ya. Ja'a Pak Ratno misalkan. Ilal masjid ya enggak ada. Ja'a 4 sampai 5 harokat ya, enggak ada. Kalau bahasa Arab biasa maksud saya. Yang apa itu? Hamzahnya ada tanwinnya. Contohnya? Iya, sama. Sama. Jadi ingat harokatnya apa? Tidak ngaruh ya. Tetap kenapa? Karena dia tetap mat ketemu dengan hamzah satu kata. Satu kata intinya. Dan baik contohnya nanti kita akan temukan nanti di Al-Qur'an kalau kita praktek ya. Ini insyaallah ya contoh waladhdallin. Kan lamnya, do-nya kan panjang itu. Kemudian apa? Ada tasdid. Itu kan apa? Harokat kasrah ya enggak? Linnya tuh linya tuh. Jadi ingat enggak mesti dia fathah, enggak mesti kasrah, enggak mesti dhammah. Yang penting dia ada tasdid di satu kata. Ini mat lazim kalimi musaqqal. Ada juga mat lazim apa? Harf. Ya, ada juga mat lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf tuh ya yang enggak ada tasdidnya kalau saya. Ayat sukunnya di surah Yunus kalau saya. Apa tuh contohnya? Qul Allahu adzina lakum al-ana. Misalkan al-ana. Tetap 6 harokat. Al-ana wa qad asaita. Seperti itu ya. Ini sebagai gambaran saja dulu. Dan nanti insya Allah di kitab yang hitam itu lebih detail lagi. Nanti selesai lagi kitab hitam insya Allah menghafal jazariyah dulu, itu lebih utama. Tapi kita ngambil 2 bab saja. Bab makharij dan sifat. Sambil syarah. Selesai baru tuhfatul atfal. Selesai tuhfatul atfal, balik lagi ke jazariyah. Karena biasanya teman-teman juga ini ada 2 ya. Kalau jazariyah, kalau untuk pemula berat juga sebenarnya, berat ya. Tapi kalau enggak dihafalin susah juga. Maksudnya kalau enggak dihafalin agak bingung juga di mana huruf dot keluar, bingung.
Tapi kalau tuhfah itu hanya lebih kepada hukum-hukum apa? Tahsin saja, kayak idgham bi gunnah, kayak ikhfa, apalagi huruf mat, mat tabi'i, mat ini dia. Kalau tuhfat al jadi dia nggak bahas ra tebal misalkan, apalagi sifat makhraj enggak. Makanya saya nanti insyaallah kita akan gabungkan insyaallah. Cuma kita mendahulukan al-ahammu fal aham. Yang penting kita dahulukan. Kan semuanya penting. Ya, lebih penting makhraj dan sifat dulu ya. Makhraj sifat baru nanti tuhfatul atfal. Pakai lagom siapa? Boleh pakai nada Syekh Al-Ghamidi atau orang NU, gimana? Begitu teman-teman. Kita di sana juga dulu. Kita pakainya apa? Pakai dua sih sebenarnya. Yaqulu bisa hafal Pak. Yaqulu raji rahmatul ghafuri. Hafal enggak? Terus hafal. Ya. Tapi kalau yang makhraj ya teman-teman, makharijul hurufi 17. Makhraj itu ada apa? 17. Ya. Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi. Jawf itu apa? Alifun wa ukhtaha wa hi, dan ya. Alif ya wa. Jadi ada semua di rumus itu. Jadi kita enggak perlu ngapal alif ya, enggak, langsung sebut aja. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi, dan seterusnya. Misalkan huruf idgham bi gunnah yarmalun ya, fi yarmaluna indahum qad sabata. Ada di sana. Insyaallah pelan dulu ya. Taib silakan 86. Taib saya baca dulu ya. Huruf mat yang dibaca lebih dari 2 harokat. Dan ini juga disebut dengan mat far'i, mat yang sifatnya bercabang. Bercabang ya, sebagaimana fikih ya ada usul, ada furu'. Sama juga dengan akidah juga sebagian ya. Fikih ada cabang, ada usul, ada furu'. Tapi di sini huruf mat dibaca lebih dari 2 harokat apabila yang pertama bertemu dengan hamzah, maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Tapi di sini seharusnya ada satu katanya ya. Hamzah satu kata dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian kedua, bertemu dengan huruf bertasdid, maka dibaca 6 harokat. Tadi saya bilang mat lazim kalimi mutsaqqal. Itu juga ada lagi mat lazim harfi mutsaqqal. Mad jaiz ada lagi. Kemudian di atas huruf mat diberi tanda apa namanya? Tanda bendera kalau bahasa kita ya. Tanda bendera. Dan insyaallah kalau udah ada bendera itu biasanya apa? Lebih dari 2, ya 4, 6 atau 4, 5, 6, 4, 6 nanti biasanya. Kemudian huruf mim dan nun bertasdid dibaca dengan gunnah. Nah, ini kan sudah ya. Nun dan mim dibaca dengan gunnah pastinya ya. Baik, di sini kita langsung praktek ya. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Dan ini teman-teman lihat semuanya Pak, satu kata semuanya ya. Ba'a. Dan hampir salah huruf hijaiyah. Ba'un, ta'un, tha'un. Apalagi kalau jim bukan, jimun bukan. Maksudnya bukan mat wajib. Ha'un juga ada. Ha'un itu aslinya ha. Apalagi kha'un sama juga mat wajib, kan satu kata ya. Baik. Dengarkan ya dan ikuti langsung. Mat ketemu dengan hamzah satu kata. Bismillah. Ba'a. Ikuti. Nah, ada pun A-nya maka pendek. Kenapa? Tidak ada yang membuatnya panjang, maksudnya hamzahnya. Ba'a. Dan dia fathah ya, maka dia buka mulutnya. Ta'a. Ta'a. Jangan gunnah ya. Ta. Nah, enggak boleh. Harus bersih. Ta'a. Sa'a. Nah, ini namanya teman-teman itmamul harokat. Itu apa? Penyempurnaan harokat. Nanti bahaya. Kalau dia nggak sempurna, nanti takutnya dia kegunah. Misalkan sa. Nah,
Harus sa'a. Jadi biar dia nggak ada gunahnya. Tapi saya ulangi. Sa'a. Ja'a. Ja'a. A'a. Ketemu lagi sama ain ya. Harus bersih. A'a. Qa'a. Intinya di sini tidak ada mim ya. Mim sama nun nggak ada. Baik. Qa'a. Kha'a. Nah, kha'a teman-teman jangan monyong ya. Kha'a. Da'a. Ma makna da sebab daun apa tidak? Da. Kalau ada kitab namanya ad-da'u wad-dawa. Da. Type. Ru'a. Ru'a. Za'a. Gha'a. Gha'a. Ka'a. Ka'a. Su'a. Ini ingat sini apa monyong namanya? Multi monyong kenapa? Dhammah jangan se. Nah, ini takutnya kalau enggak itmam, maka takutnya pada akan berubah jadi gunnah biasanya. Su'a harus su'a. Harus bersih ya. Su'a. Sya'a. Dha'a. Dha'a. Ta'a. Ta'a. Fi'a. Nah, sini hati-hati. Nah, boleh teman-teman pegang hidung teman-temannya. Masing-masing lah, biar enggak. Fi harus bersih, ingat. Kemarin kami ada juga daurah kemarin. Ya, saya ngundang orang Lombok juga. Yang Ustaz Imam Ridwan Tantowi LC, memang beliau pakar ya di bidang ini. Beliau di WM itu 5 tahun, kemudian di Ditya. Sudah selesai LC. Jadi saya undang beliau ke Tadkhirah untuk daurah tahsin. Tapi belum selesai. Ya. Jadi beliau ya kita jelaskan untuk sifat huruf seperti ini dan ini seperti ini. Ustaz Imam Ridwan Tantowi. Tapi beliau terlalu mutasyaddid ya. Kami semua salah semua. Ya wajar ya. Karena beliau belajar langsung sama Syekh Ibrahim. Beliau belajarnya 2 tahun ya. Makanya salah satu yang paling bagus adalah dengan metode apa? Talaki. Dia langsung sama guru, maksudnya ketemu langsung. Ke rumah Syekh langsung. Nah, face to face lah kalau bahasanya. Langsung ketemu. Nah, itu lebih bagus tuh. Ketimbang jarak jauh atau bagaimana. Kalau jarak jauh biasanya agak kurang sedikit ya. Tapi bagusnya langsung kepada guru. Itu lebih pelong gitu biasanya. Seperti itu ya. Kami undang secara kemarin alhamdulillah 3 sesi ya. Sejam setengah pagi, jam 10 sampai setengah 12 sampai habis asar juga sampai hampir ya setengah 6 lebih. Tapi itu belum selesai. Baik. Ingat fi ini teman-teman nggak boleh ada gunahnya. Nggak boleh fi, makanya harus jelas ya. Fi a. Ikuti. Fi a.
Ma'a. Kalau ma bagaimana? Ya nggak bisa. Ma pasti. Ya mau bagaimanapun caranya. Karena mim itu kan dia ada gunahnya. Ma'a. Baik. Insya Allah ya teman-teman sudah mafhum ya. Jadi mat tabi'i ketemu dengan hamzah satu kata dan ada tanda benderanya di atas matnya itu. Ada tanda bendera. Kemudian masuk ke huruf mat bertemu dengan huruf bertasdid. Nah, jadi teman-teman aslinya ini ada apa? Aslinya apa? Tanpa tasdid. Cuma kalau ditaruh tasdid, maka dia apa? Matlah lazim. Kalau nggak ada tasdidnya, maka apa? Tergantung ya. Kalau dia setelahnya hamzah, maka ya mat apa namanya? Mat wajib. Cuma kalau dia huruf-huruf yang biasa, maka mat tabi'i. Kayak ini kan daba dibaca apa? Dabba. Maka agak dinaikkan sedikit ya. Dabba. Dhalla. Naik sedikit. Nah, naik. Jangan dhala. Kalau dhala berarti apa? Panjangnya saja tapi apa? Enggak ada tasdidnya. Sama kayak tadi. Kalau daba berarti cuma panjangnya doang dapat. Cuma apa? Tidak ada tasdidnya. Maka di sini harus dapat dua-duanya. Panjangnya dapat, yang 6 harokat, sama dapat juga tasdidnya. Yang tadi ya. Aslinya janun atau jana dibaca janna. Seperti itu. Baik. Ikuti saya. Daba. Daba. Dabba. Agak ini ya. Dabba. Dhala. Dhala. Oh, ini namanya mat apa, Mak? Pak. Yang ini kayak yang dhala mat apa namanya? Mat tabi'i. Nah, kenapa? Fathah ketemu dengan alif. Nah, di sini ada tasdidnya. Dhalla. Dhalla. Haja. Haja. Hajja. Nah, ingat, pokoknya datar dulu baru naik sedikit. Kenapa? Karena pas itu apa? Ibarat dua huruf. Jadi kalau nggak dinaikkan maka dia satu jadinya. Haja. Nggak bisa ya. Harus apa? Hajja. Jadi ada sedikit naiknya. Tanjakannya lah ya. Type. Hajja. Ama. Amma. Nah, ingat gunah tetap, apalagi mim bertasdid ya. Dia paling ini gunahnya ya. Makanya dia agak lama juga. Amma. Roda. 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 Nah, sebenarnya bisa dibikin-bikin aja ya, masing-masing. Sofa misalkan, sofa misalkan. Boleh bikin ngarang-ngarang. Yang penting ini ya. Nah, kemudian yang tadi ya, ada contohnya. Jana. Jana. Janna. Janna. Kafa. 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 Khasa. Khasa. Khasa.
Jadi teman-teman, makhraj itu apa? Nggak akan berubah dia, tetap ya. Khoso. Baik, itu ya. Nah, nanti kita insyaallah praktek nanti di contoh yang sampingnya insyaallah taala ya. Afwan sekali lagi ini nih, lagi agak batuk sedikit. Serak. Baik. Sekarang baca bareng dulu. Yang pertama yang mat ketemu hamzah 4 sampai 5 harokat. Jadi teman-teman boleh baca agak pendek sedikit, tapi ingat masing-masing orang beda ya. Kalau misalkan ya kita ngaca sama sesudah kan beliau agak cepat tuh, maka ya itulah panjang beliau ya. Kemudian juga ada juga yang mat ketemu dengan tasdid, kalau ini wajib 6 harokat. Tapi ingat beda syekh kadang panjangnya agak beda. Maksudnya artian tetap 6 harokat, cuma mungkin bagi syekh itu 6. Kadang ada juga yang bacanya agak cepat sedikit, maka dia agak dicepetin juga yang 6 harokat ya. Baik, baca bareng ya yang di atas dulu. Ini yang walau itu ditanam langsung walau ada sedikit di tangan naik ya. Walau dolin. Supaya dia apa? Lamnya itu apa? Double. Karena kalau walau dolin, berarti kan cuma satu. Ya, tapi ingat jangan juga terlalu lama ya. Walau dolin, nggak boleh. Ini aja saja apa namanya dibaca sedang semuanya agak naik dia. Nah, naik supaya apa? Dua huruf ini tetap terbaca teman-teman. Karena kalau enggak, ya berarti cuma dapat matnya doang. Maksudnya enggak dapat tasdidnya. Misalkan tadi walau dolin, misalkan itu kan. Walau dolin, berarti cuma satu lamnya. Makanya dia apa? Agak dinaikkan sedikit ya. Ditahan sedikit saja, tapi ingat jangan lama-lama. Artinya tengah-tengah lah, jangan sampai enggak ada. Karena kalau enggak ada berarti apa? Menghilangkan lam yang double. Atau terlalu lama juga salah juga. Walau dol, nggak ada ya. Yang baca seperti itu nggak ada. Jadi ya ngambilnya pertengahan. Walau dolin. Yang penting lamnya apa? 2 harokat. Sama kayak yang lain. Dabah. Jangan dabah. Kalau dabah berarti apa? Ba-nya cuma satu. Jadi kalau dabah, nah jadi dabah, ada dia tahan atau ada naiknya sedikit, naik seperti itu. Ini harus naik, wajib. Ya wajib naik. Karena teman-teman coba dabah. Cuma apa? Tidak, dia agak susah teman-teman. Kalau dia ini dan memang dia nanti kita belajar nanti lebih dalam lagi di matan Jazariyah. Dia ada sedikit. Kalau lama saya lupa nih apakah dia masuk ke nabar apa enggak ini. Yang ini. Nanti cek ya ke nabar. Karena nabar itu banyak. Agak ditekan kan sama kayak tadi as-sama. Kalau ini nabar. Apakah dia juga termasuk apa enggak? Saya lupa. Maksudnya belum buka buku ya, belum mujaah. Nanti kita cek lagi. Tapi yang saya belajar dulu sama Syekh itu dia ada dinaikkan. Ditahan. Walau dolin. Apalagi dabah. Tasin tuh. Seperti itu. Harus dinaikkan. Lazim. Iya. Nanti saya lupa nih kalau yang di nabar itu saya lupa nih. Yang di nabar itu. Ya. Apakah dia termasuk atau enggak? Tapi yang akan belajar dulu itu wajib dinaikkan. Amin, ya kan? Amin, seperti itu. Dan yang lainnya, bidorrin. Kalau bidorrin, baik. Apa ya? Wala amin. Oh enggak, kalau itu tidak ada tasdidnya. Walau apa? Siratal dhalin amin. Oh, amin. Oh enggak. Itu apa? Enggak ada tasdidnya. Amin tuh apa arti amin, Pak? Allahumma istajib. Ya. Ya Allah apa? Kabulkanlah. Itu aslinya. Nanti i'rab ya.
Baik, jadi intinya kalau yang hamzah ya mat mat tabii ketemu hamzah 4 sampai 5 harokat ya. Kemudian yang bertasdid dinaikkan ya. Dia datar terus naik sedikit. Paham? Ingat jangan lama-lama juga. Nanti orang berarti lamnya kalau yang lam ya lebih dari satu dia. Wala dol misalkan itu ya. Tapi sih cuma dua ya, cuma dua. Baik. Baca bareng, 1, 2, 3. Ba a ta a sa a ja a a a qa a kha a da a ru a za a gha a ka a su a sya a do a to a fi a ma a. Baik. Sekarang ingat yang tadi ya, kalau dia tanpa tasdid maka matabi'i. Kalau dia ada tasdid maka apa? Matlah lazim kalimi mutsaqqal. Kalau salah mutsaqqal ini dia kan berat, makanya mungkin pas di sana tadi kata Mas Haki itu. Makanya di sana apa dia beratnya ya. Mat lazim kalimi mutsaqqal. Hah? Iya, itu sama ya, mat lazim apa tadi? Mat lazim kilmi mutsaqqal. Karena teman-teman kalau cek di beda kitab tuh kadang beda-beda namanya. Ada mat lazim kalimi mutsaqqal, mat lazim mutsaqqal kilmi dan seterusnya. Ya. Itu hanya nama saja ya. Mat panjang, lazim ya lazim, kilmi kalimat mutsaqqal, thaqil. Nah, mungkin di sini dia kenapa dia dinaikkan? Kenapa? Karena thaqil, berat. Berat. Karena kalau dia tadi daba berarti apa? Enggak ada beratnya, ya. Makanya daba atau apa tadi? Waladhdallin berat. Tapi kalau dallin enggak ada beratnya, maka enggak dibaca. Karena nanti ada ya mat lazim apa tadi? Mat lazim kalimi mukhaffaf. Kalimi mukhaffaf ada. Nah, tadi maka ini lawan teman-teman, biar jelas nih. Nah, kalau itu kan al-ana. Ya, tapi tetap juga ada kan? Al-ana. Kenapa? Karena sukun juga ya. Al-ana wa qad asaita sama ada dua contohnya ya. Ada dua kalau nggak salah. Coba ya. Al-ana wa qad asaita. Terus apa lagi? Satu lagi. Contoh yang mat lazim kalimi mukhaffaf. Lupa ya. Yang saya tahu cuma satu doang. Al-an wa qad asaita. Cuma yang saya talakir sama syekhnya, beliau tetap dinaikkan. Ya, tetap dinaikkan. Untuk yang sama nun tasdid itu bukannya mengganti harfi mustaqil ya. Karena harfi mustaqil itu termasuk idgham diguna itu, idgham yang mengguna. Idgham Kan mengganti mustaqil itu huruf-huruf yang bertasdid itu huruf yang bukan idgham. Yang harfi mustaqil itu huruf idgham. Berarti yang mim sama nun tasdid harusnya harfi mustaqil kan bukan mustaqil, bukan mustaqil. nah, kalau ini saya lupa nih, kalau yang ini. Saya lupa. Kalau yang selain dari huruf-huruf idgham ya. Ada ini enggak referensinya? Biar nanti saya ini. Maksudnya referensinya. Biar nanti saya ini juga. Ya, ini bagus ini enggak apa-apa. Karena tapi ini yang saya pelajari dulu teman-teman, yang maksudnya berbeda ya. Saya pakai dua kitab aja sih, Muqaddimah Al-Jazariyah sama apa namanya? Tuhfatul Atfal itu. Ya, yang ini kan ada contohnya. Coba buka halaman 57 itu kan? Ya. Amina. Jan. Nah, wala jan. Tetap juga dinaikkan. Kalau dia sukun tapi ya. Baik.
Nanti kita ini lagi tuh bedah lagi ya. Selain berarti selain huruf idgham ya. Cuma secara umum itu adalah apa? Mad tabi'i ketemu dengan tasdid apa? Mad lazim kalimi mutsaqqal. Ini secara umum teman-teman ya, secara umum. Nanti itu. Nanti ingatkan saya ya. Nanti saya cek, harus cek juga di kitab nih. Karena kan sudah lama juga nggak mudah teman. Jadi kalau saya hanya persiapan yang di sini aja. Persiapannya. Sudah azan ya? Baik. Nanti habis maghrib, siapa yang belum ujian? Senjan. Ya mungkin kita ini dulu ya nanti ya, habis maghrib kita lanjut dulu nih. Sudah kita habiskan dulu satu persatu. Nah, baru nanti selesai baru ujian. Ya. Yang tadi bagus tadi. Sepengetahuan saya pokoknya mad tabi'i ini ya, mad tabi'i ketemu dengan tasdid. Nah, cuma ini kalau saya masih belum tahu nih kalau yang nun sama mim. Nanti boleh nanti fotokan kita kirim ke grup nanti. Nanti kita bedah di sana. Nanti kita bedah. Karena saya juga teman-teman juga harus saya ada bukunya tuh, Tuhfatul Atfal ada. Ya, bagus juga, enggak masalah. Supaya nanti banyak yang kita referensi. Cuma yang dulu yang saya pelajari sama saya tetap dia apa? Tetap dia apa nama? Mad lazim, kalimi mutsaqqal. Mad lazimnya tetap, tapi apakah mutsaqqal sama mukhaffaf atau mutsaqqalnya mungkin ya? Yang tanya enggak? Jadi kan mutsaqqal filmi sama mutsaqqal afi itu sama-sama mutsaqqal. Ya. Cuman yang itu bukan huruf idgham. Kalau yang mutsaqqal afi ini huruf idgham, tapi ini yang saya guna kayak yang Oh iya, lamro. Berarti selain nun sama mim ya? Enggak. Jadi yang harfi itu huruf-huruf yang bertasnya itu harus yanmu gitu. Ya. Oh, harus yanmu. Mim, waw gitu. Kalau yang selain itu maksudnya ke film mutsaqqal filmi. Kan huruf itu ada 6 kan? Ya, ya yarmalun. Ya. Ya, lamro termasuk karena enggak ada guna di sana. Ya, cuma berguna terus. Jika bertasdid huruf mad menghadap huruf idgham yang berguna, ya harusnya mad lazim mutsaqqal harfi. Mad lazim. Baik. Berarti bedanya antara apa tadi? Huruf idgham bukannya. Oke. Baik. PR. Baik. Bagus tadi. Nanti kita ini ya, kita cek. Cuma kalau dicontoh di sini dia tadi dimasukkan ya? Enggak, tetap dimasukkan. Misalnya kalau contoh di sini. Cuma nanti saya cek juga di Tufa sama di Jazari dah. Itu lebih lengkap pastinya. Insyaallah taala nanti saya cek lagi ya. Kan marajinya 6 kan kita gunanya 2 jadi 8 kalau Nanti harus ini lagi teman-teman. Harus apa? Murojaah lagi ya. Murojaah. Baik. Barakallahu fikum. Kita azan dulu ya. Azan. Baru nanti kita praktek ini satu-satu. Selesai baru nanti yang ujian cuma 1 orang ya. Yang belum sebenarnya pas siapa namanya? Yang belum pernah hadir, yang beliau yang agak tua-tua siapa namanya? Iya. Pak Devi ya. Sama ada tuh satu lagi. Pak Arif. Pak Alif. Iya. Apa ya? Oh, belum. Iya. Mungkin ini kali beliau dia kali sibuk kali. Taib, ala kulli hal. Taib. Nanti kita ini ya, berarti nanti saya cek nanti di Atfal sama Jazariyah insyaallah taala ya. Ini harus kita cek. Cuma teman-teman sedikit kalau di rata-rata yang di buku itu rata-rata dimasukkan ya. Maksudnya sebagiannya. Kayak apa tadi? Mim, misalkan ada tuh, mim, nun, jan, wala jan. Baik, barakallahu fikum. Baik, bismillah ya.
Dari yang pertama tadi mat tabi'i ketemu dengan hamzah satu kata, maka mat wajib muttasil. Mat wajib sama muttasil. Mana muttasil? Dari kata ittasala yattasilu ittisal. Apa ittisal? Menyambung. Nanti ada namanya ittisal, itu artinya penelpon. Misalnya nelpon orang tua, orang santri. Ustaz, udah dua ittisal. Saya pengen nyambung, maksudnya nelpon. Nyambung orang tua. Makanya disini kata muttasil, yang bersambung. Ya. Artinya apa? Matnya sama hamzah bersambung. 4 sampai 5 harokat. Kemudian sini ada mat tabi'i ketemu dengan tasdid. Yang secara umumnya adalah apa? Mat lazim kilmi, mat lazim mutsaqal kilmi. Iya, boleh dua-duanya ya. Mat lazim kalimi mutsaqal, mat lazim mutsaqal kilmi. Kadang bingung nama-namanya. Aku yang tadi nanti saya cek ya. Bagus. Tapi yang dulu yang pernah saya talaki itu sama masyayikh itu, jadi mereka tuh ya yang Syekh Yaman ya, ketika ada mat yang tadi 1 2 3 itu ketemu dengan nun sukun, maka harus ada naik sedikit. Nah, dinaikkan ya. Jangan juga enggak ada sama sekali, atau mungkin terlalu apa namanya? Ditahan gitu ya. Enggak bisa juga. Maka dia harus ada tengah-tengahnya lah ya. Seperti tadi kalau waladhdallin enggak ada, berarti lamnya cuma satu, atau waladhdallin. Nah, ini sepengetahuan saya enggak ada masalah yang pernah membaca seperti itu. Maksudnya terlalu berlebihan juga enggak ada. Ya maka ya pertengahan aja, artinya ya dua huruf seperti itu ya. Baik. Baca bareng. Ulang ya, dari mat sama hamzah berhenti satu persatu. Baru kita ujian yang belum. Type 1 2 3. Ba'a ta'a. Afwan sedikit sambil boleh pegang ininya hidungnya. Nah, biar ketahuan itu. Nah, sampai maksudnya ba'a. Makanya pentingnya itmamul harokat, penyempurnaan harokat. Kalau fathah dibuka supaya dia enggak dengung. Kalau dhammah dimonyongkan. Orang kalau dia menekan, dia kalau enggak bisa apalagi yang kasroh misalkan fi'a. Kadang-kadang juga ada yang baca fi pakai hidung juga dia. Harus fi'a dan seterusnya. Pokoknya di sini enggak ada yang gunnah ya. Ulangi dari ba'a 1 2 3. Ba'a ta'a sa'a ja'a a'a. Stop. Nah, di sini nih biasanya nih, ya kan? Nah, ini biasanya kebanyakan. Ingat ain itu bukan dari apa namanya? Khaisum, bukan, tapi bersih dia. Ulangi. Terus qa'a kha'a da'a ru'a. Afwan, di sini juga sama dhammah ya. Ingat, makanya dhammu sifatain. Dimonyongkan kedua bibir. Misalkan jangan hatta kadang juga sebagian ada yang membaca juga gunnah, cuma salah ya. Nah, salah. Harus bersih. Ru'a. Ulangi. Terus za'a gha'a ka'a su'a sya'a dha'a ta'a fi'a ma'a. Kalau mim nggak bisa dipisahkan ya. Pasti dah. Bagaimana caranya? Hilangkan hidungnya baru bisa. Baik. Lanjut, huruf mat ketemu dengan tasdid. Disebut juga dengan apa? Mat lazim kalimi mutsaqal, atau nama lainnya apa? Mat lazim mutsaqal kilmi. Sebenarnya hanya teman, hanya di balik-balik saja, karena nanti teman-teman
Setiap buku itu kadang berbeda namanya. Ada mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim musaqqal kilmi, dan lain sebagainya. Ya, tapi yang pada intinya sama. Ya, ba ketemu tasdid dan juga agak ditahan ya. Daba, dabba, jana, janna. Supaya gurunya bilang. Haja, haja. Beda dengan apa tadi? Mat lazim apa namanya? Mat lazim kalimi mukhaffaf ya. Itu kan mat ketemu dengan sukun, dan contohnya cuma dua doang. Satunya saya lupa. Al-ana. Al-ana sama apa ya? Satu lagi ya. Al-ana. Nantilah. Nanti saya ini lagi ya. Tapi yang saya ingat itu ada di surah apa tentang kisah tentang Firaun itu. Ketika dia mau meninggal baru dia mau bertobat. Al-ana wa qad asa. Jadi apa? Sekarang kalau bahasanya bahasa yang enggak formalnya ya. Sekarang antum ini udah mati baru mau apa namanya? Bertobatnya sudah ruh sudah di sini. Baru dia Firaun apa mau inilah. Sudah enggak diterima lagi ya. Makanya jasadnya masih ada sampai sekarang. Fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini akan kami selamatkan tubuhmu wahai Firaun. Supaya apa? Jadi ibrah bagi orang-orang yang setelahmu. Makanya sampai sekarang di ini ya dikasih balsam ya, bukan balsam ini ya, di balsam gitu. Nah, makanya sampai utuh sampai sekarang. Dan itu apa? Sebagai apa? Ibrah, pelajaran bagi kita yang hidup setelahnya. Oh, ternyata ini nih efek orang sombong ini ngaku Tuhan, ya kan? Ana rabbukumul a'la, katanya Firaun. Ngaku Tuhan. Manusia ngaku Tuhan. Ya. Baik. Silakan sekarang yang bertasdid 1 2 3. Daba, dabba, dola, dolla, haja, hajja, ama, amma, roda, rodda, jana, janna, kafa, kafa, khasa, khasa. Nanti bisa teman-teman latihan di halaman berikutnya ya. Dabbah ya. Dabbah salah. Dabbah. Apa namanya? Bibirnya apa namanya? Dipertemukan karena ba kan. Dabbah. Hajjuka sakhah yuhadduna dan seterusnya. Baik. Sekarang 1 ya, usahakan dengan suara yang lantang ya. Sebenarnya insyaallah teman-teman kalau makhraj sudah benar, tinggal kalau ini kan lebih kepada panjang pendek sebenarnya. Kalau makhraj sudah benar itu aman kita. Tinggal kita apa? Panjang pendek. Makanya di kitab Jazariyah itu yang pertama adalah apa? Ini dulu, makhraj dulu. Makhraj baru sifat. Makanya nanti insyaallah kita baca 2 dulu, makhraj sifat, baru nanti pindah ke tuhfatul atfal. Walaupun tidak kita ngambil semuanya karena ini ada 100 lebih baitnya. Ya ada per bab, ahkamur ra, ahkamul lam. Ada di matan Jazariyah. Adapun kalau matan tuhfah itu lebih kepada apa? Hukum tahsinnya, maksudnya panjang pendeknya, mat tabi'i, idgham bi gunnah, idgham halqi, ikhfa syafai dan itu dan lainnya. Cuma kalau pengen sempurna lagi maka bahas Jazariyah. Nah, bahas Jazariyah. Itu lebih lengkap itu, full ya. Itu masih 1 qiraah, belum yang lain. Baik, silakan. Wah, dari sini dulu boleh. Jangan sampai gunnah ya. Tapi makanya dibuka mulutnya. Terus ulangi. Stop. Masih kurang ini ya, lebih tekan maksudnya ain ya. Kalau dia nah baru ketawa.
Afwan, jangan dekat sama hamzah. Afwan, bukan nggak bisa. Ini kan hamzah di sini ya, ain kan di sini ya. Maksudnya hamzah, ain kan tengah-tengah. Karena kalau dia berarti hamzah ada duanya. Tapi harus ulangi. Mulutnya dia monyong lagi. Coba ditekan hidungnya kalau yang via. Kadang juga sedikit bagus, teman-teman. Kadang juga kayak kedengar gitu rasanya. Ada kayak nah. Terus terus makanya di sini sebenarnya dalam tadi tinggal kita apa memperbaiki aja, maksudnya panjang pendek paling. Makanya insya Allah kalau makhraj sudah tepat, teman-teman sisanya gampang. Makhraj sifat tepat, yang lain mudah. Tinggal 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Nah, itu aja. Type terus atau Bapak dulu. Coba dipegang hidungnya, Pak. Maksudnya apakah ada bersih nggak? Bersih ya? Supaya lebih yakin ya. Ulangi. Coba pegang hidungnya, Pak. Yang V-nya maksudnya. Nah, kalau ini mah gampang soalnya. Terus agak naik sedikit ya. Haja. Nanti contohnya fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya. Ada nanti di Al-Qur'annya fa in hajjuka. Ada naik fa in hajjuka. Ulangi. Terus khosso. Di sini banyak nih ya. Di surah apa tuh? Faida ja'atis banyak agak dia itu kan naik dia. Sama kayak at-tammah. Faida ja'atit tammatul kubra. Terus ulangi, dipegang hidungnya.
Sambil dicek maksudnya, apakah ada gunanya apa enggak? Terus coba pegang. Terus baik. Terus bersih kan? Terus ulangi. Terus terus nah, dicek dulu maksudnya. Lagi, sekali lagi. Terus lebih tebal. Bo. Terus coba gini. Terus
ma'a, daba, dabba, Ingat agak panjang. Dabba. dabba, Stop. Nah, di sini ada nih. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Di surah apa tuh ya? Surah Hud bukan ya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Terus bola, bola, ada, ada, ama, amma, roda, roda, jana, jana, hafa, hafa, khoso, khoso, pokoknya pertama panjang dulu ya. Panjang baru naik sedikit. Misalkan khoso, khoso. Terus ulangi. Gimana? Bersih nggak? Maksudnya nih ya, adanya nggak ada getaran atau gimana? Oke, terus ulangi. Terus terus sambil dulu biar ketahuan ya. Terus pokoknya kalau masih bergetar salah, kan? Tapi terus latihan. Terus lanjut. Kalau masih berarti kan masih apa gunnah ya, masih dengung. Banyak sekali getarannya. Baik. Berarti PR besar. Baik. Oke, terus berarti kayaknya langsung guna semuanya. Karena teman-teman apa? Aslinya kalau awal tasnya itu saya sama dulu. Awal tasnya itu kata Syekh itu kalian ini orang Indonesia katanya. Semuanya digunakan. Iya, gitu kata Syekhnya. Memang benar kita. Iya, makanya. Karena awal-awal dulu asli. Coba itu. Hamzah saja guna dulu awal-awal. Ya kan? Ba. Kita dulu. Sama. Ta. Ada semua gunanya dulu. Sekarang saya antum orang Indonesia kok guna semuanya. Enggak ada guna. Masa dari dari alif sampai ya guna semua katanya. Ya Allah. Akhirnya benar-benar. Makanya buka mulutnya. Itu harokatnya. Ba. Nah, baru dia ketahuan. Seperti itu. Syukuran saya kan. Sampai sayangnya dulu ngamuk ya. Bukan ya ada itu satu, tapi ada tuh pas kita berjamaah dulu teman-teman. Saya bilang apa? Beliau pakai apa? Kaidah usul fiqh. Wujudukum apa? Ada yang hafal enggak? Wujudukum ka'adamikum katanya. Kalian sama seperti lemari yang ada di masjid ini katanya. Ada tapi enggak bergerak. Takut semua coba.
Dan juga kan kita dulu kan belum bisa bahasa Arab. Antum ini sama kayak papan nih bahasanya. Diam aja ditanya fahim tum, diam. Pas nggak bener. Ya Allah, saya dulu ganas banget ya. Tapi masya Allah, ilmu beliau berkah subhanallah. Banyak anak murid beliau itu jadi orang sukses semua. Maksudnya teman saya masya Allah ngajar di mana-mana. Syekh Ibrahim. Tapi di balik kegarangan beliau itu subhanallah. Ya. Ustaz Ausi namanya Allah juga guru. Sama juga Ustaz Imam Ridha Tontoy. Itu masya Allah. Ya. Karena beliau niatnya baik. Ya. Mungkin gaya Yamannya yang dipakai kali untuk ngajar orang Indonesia ya don lah. Ya. Ya, kayak wujuduka ka'adamika. Wujudkan apa? Sama seperti enggak adanya kenyataan Pak. Antum hadir enggak sama aja gitu bahasanya gitu loh. Tanya diam. Hal ini kum soal adanya enggak? Diam. Paham enggak? Diam. Nah, ini dong. Dulu ya. Tafadhal lanjut. Terus Qa'a, Qa'a, Da'a, Ru'a, Za'a, Go'a, Ka'a, Su'a, Sya'a, Do'a, Qo'a, Fi'a, ulangi hidungnya. Fi'a, Nah, ini bersih ini. Ma'a, Daba, Dabba, Bola, Bolla, Haja, Hajja, Ama, Amma, Roda, Roda, Jana, Janna, Kafa, Kafa, Khofa, Khossa. Baik. Ini kalau contoh yang jannah ada di surah apa? Di surah Ar-Rahman ya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Baik, barakallahu fikum. Sudah ya. Nah, sekarang silakan di ini sendiri ya. Saya lupa nih nama lengkap Pak Hafid. Siapa kemarin nama lengkap beliau? Oh, oke. Makanya iya kayaknya. Makanya kan ada ini Abu Salma. Saya sempat ya chat ke ini Mas Aki. Oh, berarti yang Abu Salma tuh ya? Oke, sip. Saya kira Abu Salma beliau nih, bingung saya. Yang ini. Oh. Yang penting jangan Abu Janda aja ya. Abu Janda. Video-video Abu Janda keren-keren. Janda apa? Ikhfaqi kan janda ya? Janda. Abu Salma mana? Fadol Kak. Nah, yang sudah silakan boleh ya. Soalnya kan mau ujian. Pak Giging. Pak Parno. Pak Parno ya. Disimpan sendiri ya. Dan ini sudah saya tulis.